Guys, jumpa lagi di awal blog LAN selamanya. Apapun, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di my channel LAN selamanya 80 blog. Semoga teman-teman dalam situasi ceria, bahagia, senang dan tenang walau dimana juga berada untuk saat ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan button lonceng. Oke, hari ini sudah 24 Mac 2024 bersamaan hari Minggu. Salam Minggu buat para penonton setia LAN selamanya. Salam istirahat. Selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-13 Ramadan 2024 ini. Alhamdulillah, kalau ikut suhu derajat Celcius pada hari ini 34 derajat Celcius guys. 34 derajat Celcius, inilah situasi dan kondisinya. Langit biru putih, cukup panas nih sebenarnya pada hari ini di sebelah petang, jam 2 petang. Oke teman-teman, apapun alhamdulillah diberikan nafas lagi dapat bersua dan berjumpa lagi untuk menghibur para penonton setia LAN selamanya untuk saat ini. Oke, hari ini bukan apa adanya, untuk santai-santai, untuk berbahas saja di area perkebunan LAN selamanya ini yang telah diinspirasikan dan diilhamkan oleh insan tersayang lah maksudnya. Tapi hari ini aku hanya berbahas di belakang nih untuk merealisasikan dan memvariasikan vlog pada petang ini. Alhamdulillah teman, walau dimana juga para penonton setia LAN selamanya, untuk hari ini yang beristirahat, selamat beristirahat di hujung minggu. Maksudnya tuh di sempena bulan suci Ramadan ini memang kenalah untuk bersantai, apatah lagi dalam situasi cuaca yang hangat ataupun situasi cuaca yang panas di ketika ini. Alhamdulillah, sebenarnya jarang-jarang berlaku di keadaan waktu saat ini, maksudnya tuh di dalam 34 derajat Celcius, tapi hari ini itulah hakikatnya. Alhamdulillah, sempena ujian di bulan suci Ramadan ini. Oke teman-teman, walau dimana juga teman-teman berada, yang penting teman-teman hari ini maksudnya itu bersantai bersama keluarga, menunaikan ibadah puasa di ujung minggu ini, dan apapun selamat menyediakan jodoh untuk berbuka puasa di sebelah petang ini nanti. Alhamdulillah teman-teman, walau dimana juga teman-teman berada, aku doakan teman-teman yang sakit terus diangkat sakitnya agar segera sembuh dari sakit, dan yang belum punya jodoh insyaallah diberikan jodoh yang soleh dan yang soleh dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum punya anak insyaallah dikurniakan zuriat anak yang soleh dan yang soleh dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhutang semoga lunas hutangnya, diberes dengan segera dengan jayanya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga rezeki teman-teman terus mengalir melimpah ruah seperti air zam-zam tanpa henti walau dimana juga berada untuk saat ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kalau ikut teman-teman hari ini inilah saja, kalau ikut view-nya dan rentaknya untuk saat ini. Tapi aku hendak mereview kebunan lah, untuk hanya sekadar berbahas dan menghurai beberapa siri hujahan dari LAN selamanya untuk saat ini. Tapi itulah hakikatnya untuk saat ini. Ini adalah cerita di belakang layar sebenarnya guys. Walau apapun guys, sebenarnya aku memang jarang lah untuk membahas tentang kehidupan seseorang ini. Tetapi terlebih itu, sebelum ku menghujahnya harap dimaafkan, karena insan biasa memang tak terlepas dari segala ujian berkata-kata. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak elok adalah kelemahan dan kekurangan dari insan yang bergelar LAN selamanya 80 ini. Oke teman-teman, sebenarnya begini teman-teman, hidup di dunia ini sebenarnya kita dalam rahim ibu lagi telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku ingin meluruskan perbahasan atau penceritaan di belakang layar lah ya, ini sekadar kongsi atau sharing, begitulah. Untuk menghidupkan kehidupan ini sebenarnya kena ada usaha yang lebih lah, maksudnya yang banyak kalau ingin berjaya hidup di dunia ini sebenarnya. Itu untuk berasaskan hidup di dunia lah. Buat sahabat-sahabat yang belum tercapai impian dalam hidup kehidupan ini, sebenarnya kena usaha, begitulah. Kalau aku ingin meluruskannya guys, maafkan aku guys, karena ini adalah perbincangan perbahasan dari LAN selamanya di belakang layar yang aku dengar-dengar lah. Tapi hakikatnya apatah lagi di bulan suci Ramadan nih, tiada terlintas, tiada terdetik untuk menunjukkan sesiapa, tapi ini adalah untuk
motivasi jati diri dari lan selamanya lah. Karena kalau diikut banyak yang aku dengari di luar layar, itulah hakikatnya untuk aku meluruskannya guys. Karena itulah hidup ini sepanjang berkarya ataupun sepanjang kita bekerja, kalau belum mendapat maksudnya kejayaan itu bermakna belum lagi lah tu jawapannya. Seusaha manapun kalau Allah sudah belum menetapkan, belum lagi, itulah hakikatnya guys. Tetapi kalau Allah sudah menetapkan, tak tanggung-tanggung untuk berjaya di dunia ini. Maksudnya berjaya di dunia ini memiliki pelbagai itu harta benda lah. Yang ingin memiliki harta benda itulah hakikatnya yang aku juruskan pada blog pada kali ini, huraian pada hari ini. Untuk suatu perjalanan hidup ini bukannya mudah. Jangan dilihat kehidupan seseorang itu nampak senang sebenarnya, tapi hakikatnya akhir bermulanya adalah dari kosong tuh guys. Kalau orang dah tahu dalam perjalanan hidup seseorang ini, mungkin yang akan berkata senang saja, tetapi hakikatnya itulah insan yang bergelar lan selamanya ni, kalau dilihat sebenarnya dari nol hingga detik ini masih lagi mencari dan terus mencari lagi dalam arti kehidupan ini sebenarnya. Kalau ikut cerita kehidupan, tapi sebenarnya kalau ikut lan memang dalam berapa senang sangat, maksudnya untuk menginspirasi ini memang perlulah akhirnya aku uraikan. Karena di belakang layar ingin tahu sebenar kehidupan lan selamanya. Kalau ikut lan selamanya ni bukan anak yang orang yang senang, bermulanya dari anak yang susah, berusaha dan terus berusaha lagi. Apatah lagi dalam dunia YouTube ni, kalau sahabat-sahabat yang terdekat ingin tahulah, wajar ingin aku menghuraikannya. Untuk saat ini level aku bukannya untuk aku mengatakan aku hebat sangat, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Ia yang mengatur segalanya. Jadi aku jalaninya dengan hati yang sabar dan tabah menghadapi segalanya lah ujian ini guys. Ini adalah perkongsian dan sharing sahaja sebenarnya, bukannya ada berkaitan dengan sesiapa, tapi hanya ingin meluruskan cerita di belakang layar. Malah kalau aku tengok yang berjaya, aku syukurlah. Kawan-kawan yang berjaya, aku bersyukur. Maksudnya tu dan mendapat apa juga yang diinginkannya, alhamdulillah. Begitulah, jangan ada aura yang negatif. Kalau aura negatif ni lah yang susah sebenarnya. Kalau ingin berjaya, gunalah aura positif. Aura positif ni, masuklah ke aura positif, insyaallah. Aura positif itu akan membawa sinar kejayaan kepada seseorang. Ini blog pada kali ini untuk berbahas untuk erti kehidupan yang hakiki di atas muka bumi tercinta ini. Tapi sebenarnya semakin kita mengejar akhirat, dunia pun akan terus mengejar akhirat sebenarnya. Itu yang lebih abdalnya. Kita semakin mengejar akhirat, dunia memang akan terus mengejar akhirat juga. Bukan apa adanya sebenarnya hidup di dunia ni guys. Cuma kita hanya sekadar persinggahan, tetapi ada tapinya guys. Cuma kita perlu ada memiliki harta juga di dunia ni, memerlukan money juga, memerlukan duit juga sebenarnya. Itulah arti falsafah kehidupan di dunia ni. Tapi hakikatnya yang sebenarnya adalah di akhirat lah yang kekal abadi untuk selamanya. Hari ini terpaksalah aku untuk menghurai dan menghujahnya perbahasan di belakang layar. Kalau para sahabat-sahabat yang ingin tahulah di balik layar ini. Oke, hari ini aku terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku maksudnya tu senang tu dia senang benar lah guys. Tapi alhamdulillah syukur, alhamdulillah memiliki yang apa adanya lah. Karena semua ini adalah atas pinjaman. Bukan bermakna apabila dilihat seseorang itu ia sudah memiliki segalanya, ia sudah lengkap. Bukan. Tapi dalam kehidupan seseorang itu kita perlu melihat dari sisi perjalanan dia yang sebenarnya. Ini adalah motivasi dan jati diri dari lan selamanya lah, untuk huraian buat sahabat-sahabat di belakang layar yang ingin tahu
hal ehwal perjalanan lan selamanya. Sebenarnya memang aku ndak maksudnya tuh kalau bercerita di balik kesenangan nih aku jarang sekali lah guys. Maksudnya lebih baik aku berdiam diri karena kita tak boleh juga terlampau riak ataupun tak bersangat untuk kehidupan pada hari ini, karena kalau terlalu banyak celoteh, banyak perbahasan yang tak elok, nanti akan ditarik oleh Allah SWT, karena kita ni adalah pinjaman sahaja. Okey, di belakang layar lah ini punya cerita guys. Harap dimaafkan kepada diri lan selamanya, bukannya apa, tapi untuk memperbetulkan perbicaraan di belakang layar itu. Kalau nak hidup senang, kena usaha dengan lebih gigih, dengan lebih jitu lagi untuk masa hadapan keluarga masing-masing. Contohnya sebeginilah guys, dalam arti kehidupan ni orang lain, adik-beradik ataupun sebagainya belum tentu dapat menolong kita kalau sudah hidup berkeluarga ni. Kerana kalau sudah hidup berkeluarga ni, ya ada sudah jalur-jalurnya, jalan-jalan yang tersendiri. Yang senang tetap senang, yang susah tetap susah guys. Itulah perbahasan dari lan selamanya untuk hari ini. Kalau kita rajin usaha demi usaha dan rajin lagi, insya-Allah, serta doa yang selalu kita pohon kepada Allah SWT akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Itulah falsafah kehidupannya. Tapi solat jangan lupa. Dari solat itulah akan menjadi satu inspirasi kepada kita untuk berjaya. Itu adalah satu inspirasi dan motivasi dari jati diri lan lah. Kalau ingin berjaya, sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Maksudnya, tapi kalau Allah ingin memberikan kejayaan kepada yang dah menunaikan solat pun, dia boleh berjaya. Tapi Allah telah mengabaikannya. Maksudnya, kalau dia sudah berjaya, biar dia tetap berjaya. Tapi Allah telah kira macam mengaburi untuk dia. Kalian sendiri dapat menilai lah. Kalau melalui solat, bagi aku kalau melalui solat, insya-Allah solat ini akan menjaga kita pelbagai aura lah. Maksudnya positif lah yang perlunya, asasnya positif yang akan diambil. Harap dimaafkan guys, ini bukan apa adanya, sekadar sharing, perkongsian cerita di balik layar atau di belakang layar lah, yang selama ini yang ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat ingin aku hujah dan aku huraikan sebenarnya guys. Harap dimaafkan. Karena insan biasa ni, itulah aku bilang, kita tak boleh memuaskan hati semua orang, apatah lagi insan yang bergelar manusia. Terlebih itu harap dimaafkan. Yang baik datangnya dari Allah SWT, dan yang tak elok adalah kelemahan dan kekurangan dari diri ini. Oke teman-teman, semoga motivasi dan inspirasi dari lan selamanya pada hari ini dapat sedikit sebanyak menerima masuk akal para penonton lah. Itulah sebenarnya falsafah kehidupan. Jika ingin berjaya, sembahyang 5 waktu bagi umat Islam harus ditunaikan. Ini adalah amanah Allah SWT, karena apabila sudah kembali nanti ke pangkalnya, bertemu dengan Allah SWT, sembahyang 5 waktu akan ditanya dahulu, bukannya harta benda kita yang Allah akan tanya. Dan itulah yang akan tanya, sembahyang 5 waktu dan amalan kita yang akan dibawa ke sana nanti di alam kubur atau di alam barzah di akhirat nanti. Oke, hari ini inilah sahaja huraian dan perbahasan dari lan selamanya, biar para penonton setia lan selamanya tahu itulah hakikatnya cerita di belakang layar teman-teman. Sekali lagi, yang baik datangnya dari Allah SWT, dan yang tak elok adalah kelemahan dan kekurangan dari lan sendiri. Oke teman-teman, untuk mengakhiri blog pada kali ini, ku ucapkan selamat berpuasa dan selamat menunaikan ibadah tarawih pada malam 13 Ramadan ini insya-Allah, serta maksudnya itu selamat menyediakan jodoh untuk berbuka bersama keluarga di bulan Ramadan ini nanti. Oke teman-teman, untuk mengakhiri blog ini, kalau ada sumur di ladang bolehlah aku menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang teman bolehlah kita bersua, dan berjumpa lagi di next blog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye.
Guys, ini adalah di ujung blok LAN selamanya. Apapun terima kasih kepada subscriber baru dan subscriber lama. Selamat menonton dan semoga terhibur dengan blog ini. Jumpa lagi, bye.